materi sistem politik. Jadi sistem politik itu apa sih? Gitu. Nah, sistem politik itu terdiri dari dua kata, yaitu sistem yang artinya kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Sedangkan politik menurut Austin Rene itu didefinisikan dengan proses pembuatan kebijakan pemerintah atau public policy. Nah, sistem politik ini bisa dimisalkan seperti tubuh manusia, tubuh kita, di mana tubuh kita itu memiliki organ-organ yang disebut subsistem. Nah, subsistem ini memiliki perannya masing-masing, seperti mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, dan kulit untuk merasakan. Nah, mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik itu berhubungan satu sama lain dan pastinya menunjukkan suatu proses yang sangat langgeng. Nah, menurut Mas'ud dan McAndrews itu terdiri dari 4 ciri sistem politik. Yang pertama, identifikasi. Jadi identifikasi itu mengidentifikasi sistem politik agar bisa membedakan dengan sistem yang lain. Nah, dengan identifikasi ini kita perlu sekali memperhatikan satu unit dengan unit yang lain. Kemudian yang kedua adalah input dan output. Nah, di sini input dan output itu menjamin bekerjanya sistem politik yang baik. Jadi tanpa adanya input, sistem politik itu tidak akan bekerja dengan baik. Begitupun tanpa adanya output, pasti tidak akan mampu mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik tersebut. Kemudian yang ketiga ada diferensi dalam sistem politik. Nah, di dalam sistem politik itu terdapat anggota dalam sistem politik yang paling tidak harus mengenal pembagian kerja masing-masing. Kemudian yang terakhir itu ada integrasi dalam sistem. Nah, dalam integrasi ini itu adalah salah satu usaha untuk mengatur kekuatan-kekuatan dan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik tersebut. Begitu. Kemudian terdapat beberapa unsur politik atau yang disebut dengan alur kerja sistem politik. Berikut ini adalah alur kerja sistem politik. Gambar alur kerja sistem politik yang sudah ditayangkan tadi, di sini saya akan menjelaskan satu-satu tentang pengertian input, konversi, output, dan feedbacknya. Jadi input itu dalam sebuah sistem politik itu merupakan aspirasi masyarakat. Apa bentuk aspirasi masyarakatnya? Yaitu tuntutan, dukungan, dan sikap apatis masyarakat terhadap pemerintah. Kedua, konversi. Nah, dalam sistem politik itu mencakup serangkaian tindakan pengambilan keputusan baik oleh lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Ketiga, output. Output itu berupa kebijakan atau keputusan publik seperti pemenuhan aspirasi masyarakat dan penolakan ataupun ketidaksediaan untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Nah,
Yang terakhir adalah feedback. Apa itu feedback? Feedback itu umpan balik. Jadi melalui lingkungan yang kemudian akan kembali mempengaruhi input tersebut. Jadi alurnya itu memutar. Nah, dalam menjalankan fungsi input dan output, sistem politik itu memiliki atau perlu dipahami adanya konferensi sebagai suatu proses yang menandai bekerjanya sebuah sistem politik. Nah, sejalan dengan hal ini, Almond mengelompokkan fungsi input dan output ke dalam beberapa bagian. Nah, contohnya struktur fungsional sistem politik itu terdiri dari fungsi input dan fungsi output. Nah, di dalam fungsi input ini terdiri dari sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Yang kedua, artikulasi kepentingan, dan yang ketiga, agresi kepentingan. Kemudian yang terakhir, komunikasi politik. Nah, fungsi output itu ada 3. Sebagai pembuatan kebijakan, sebagai penerapan kebijakan, dan sebagai penghakiman kebijakan. Kemudian bagaimana struktur politik di Indonesia? Sebelumnya, struktur politik itu dijelaskan dengan keseluruhan bagian yang berupa lembaga-lembaga dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsinya masing-masing. Di mana politik sendiri itu memiliki fungsi sebagai perumusan kepentingan, pemaduan kepentingan, pembuatan kebijakan umum dan penerapan kebijakan, kemudian pengawasan pelaksanaan kebijakan, kemudian terdapat fungsi-fungsi lain seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Nah, ada struktur politik Indonesia, yaitu sistem politik demokrasi berdasarkan Pancasila, yang memiliki tiga poin, yaitu kedaulatan rakyat. Yang kedua, pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan. Kemudian yang terakhir adalah di dalam lembaga perwakilan itu selalu diusahakan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, analisis struktural fungsional dalam sistem politik ini menurut Almond itu sistem politiknya memiliki 4 ciri-ciri yang menjadi dasar dari teori tersebut. Nah, yang pertama adalah sistem politik memiliki struktur dan lembaga politik. Artinya di dalam masyarakat itu yang paling sederhana sampai ke masyarakat yang paling modern itu memiliki struktur dan lembaga politik yang dapat diperbandingkan sesuai dengan tingkat bentuknya. Kedua, sistem politik menjalankan fungsi yang sama. Walaupun frekuensinya itu berbeda, tapi tetap fungsinya itu sama. Nah, perbedaan yang terjadi di dalam sistem politik itu terjadi karena perbedaan struktur. Fungsi dan strukturnya dari sistem politik itu dapat diperbandingkan tentang bagaimana sih proses berjalannya dan bagaimana proses penyelenggaraannya. Kemudian yang ketiga, itu struktur politik menjalankan fungsi tertentu. Nah, yang terakhir itu ada sistem politik merupakan sistem campuran apabila dilihat dari segi budayanya. Nah, hal ini itu berarti tidak ada struktur politik dan kebudayaan yang paling modern atau yang paling tradisional karena keduanya itu bersifat relatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan terakhir tentang materi sistem politik ini. Jadi di sini saya membaca buku tentang
Sistem Politik Indonesia dari Toto Pribadi, penerbitnya Universitas Terbuka. Nah, di sini itu menurut Gabriel Almond, dalam setiap sistem politik terdapat 6 struktur atau lembaga politik, yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Nah, melihat ke-6 struktur tersebut itu dalam setiap sistem politiknya, kita bisa membandingkan sistem politik dengan sistem politik ini dengan sistem politik yang lain.